Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kita hari ini masih bisa berkumpul bersama. Walaupun bukan di dalam satu ruangan, kami percaya kuasa Tuhan tidak akan membatasi ruang dan waktu. Bagi yang ada di rumah, mari saya ajak kita semua untuk bersiap sedia. Kita mau mempersiapkan hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini rindu untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah kita membawa persembahan yang terbaik dari dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa, kita mau mempersiapkan hati kita. Haleluya. Oh syekirana makarana marabara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan, untuk kebaikanmu yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur untuk apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun hari-hari ini Tuhan, kami melihat suatu keburukan sekalipun Tuhan. Kami melihat sesuatu yang tidak baik sekalipun Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Biarpun tidak ada alasan untuk kami mengucap syukur Tuhan. Hanya karena Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap mau mengucap syukur Tuhan. Untuk penyertaan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang tidak pernah berhenti-henti Tuhan. Untuk setiap ya Bapa pemeliharaan-Mu kepada kami. Sehingga kami Tuhan tercukupi dalam segala apapun keperluan kami Tuhan. Karena Engkau Allah senantiasa menolong kami. Engkau Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Pada saat-saat ini Tuhan, berikan kami hati yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan maupun kuat gagah kami Tuhan. Bukan mengandalkan hikmat kepandaian kami Tuhan. Namun kami mau mengandalkan Engkau Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan. Agar kami punya hikmat Tuhan untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Agar kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan ke depannya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Lewat ujian dan cobaan yang kami hadapi Tuhan. Kami mau tetap berkata, kami percaya kepada Engkau Tuhan yang mendatangkan mukjizat di dalam kehidupan kami. Apapun pencobaan itu Tuhan, kami percaya semua itu tidak akan melebihi kekuatan kami ya Bapa. Sertai kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-Mu berada Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan merasakan kesepian maupun kesedihan Tuhan karena belum bisa berjumpa dengan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu ada bagi mereka Tuhan. Engkaulah Allah sahabat mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan bila Roh Kudus-Mu datang menghibur mereka Tuhan. Memberikan penghiburan bagi setiap hati yang sedih Tuhan. Memberikan penyembuhan bagi orang yang sakit Tuhan. Dan memberikan kekuatan bagi orang yang lemah Tuhan. Pada saat-saat ini Tuhan kami percaya kami akan bisa melihat mukjizat-Mu terjadi hari demi hari Tuhan. Kami akan merasakan penyertaan-Mu lebih nyata lagi di dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami hati untuk bisa merasakan Tuhan. Bukan dengan mata melihat saja ataupun dengan telinga mendengar saja Tuhan. Namun kami bisa merasakannya dengan jelas Tuhan. Sehingga hati kami percaya dan hati kami takluk kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Sertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kasih karunia-Mu yang menyertai kami. Dan lawat setiap hati kami Tuhan. Lawat setiap rumah Tuhan. Lawat setiap orang-orang yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami ya Bapa kekuatan yang baru. Anggur yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh haleluya. Kami mau menyatakan Tuhan, pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau menyatakan Tuhan, hati kami tenang di dalam Engkau ya Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidup.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Benar Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang selalu kami bisa rasakan setiap hari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menerima sukacita yang daripada syurga Tuhan. Memenuhi setiap kami yang ada di sini Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mari bersama-sama kita menerima sukacita surga, karena itulah yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Berikan tepuk tangannya dari rumah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita percaya sukacita Tuhan ada pada kita saat ini, betul? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap di dalam penyembahan kami ya Bapa. Kami mau tetap percaya Tuhan. Bahkan di saat kami tidak melihat rencana-Mu, di saat kami tidak mengerti Tuhan kehendak-Mu, kami mau tetap percaya Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Kami mau selalu percaya Tuhan. ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sembah Dia. Kami mau selalu percaya Tuhan. Kami tahu Engkau ada bagi kami ya Bapa. Oh, shekerana mare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 . Mari kita angkat suara kita. Oh, shekerana marererererererere. Kami mau selalu percaya Tuhan. Oh, haleluya. Shekerana mal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 a. Oh, haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, shekerana mare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 . Oh, haleluya. Kami mau meninggikan Kau Yesus. Oh, shekerana malalalalalalalala.
Kami mau tetap percaya ya Bapa. Oh haleluya. Oh shikera kami mau tetap percaya ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, untuk rencana-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh shikera mari sekali lagi kita katakan, hatiku percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Yes Lord. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi kita katakan, hatiku percaya. Yes Lord. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap percaya rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar nanti Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan mata hati rohani kami Tuhan. Agar kami bisa menerima firman-Mu sebagai tanah yang subur Tuhan. Dan firman itu akan bertumbuh di dalam hati kami. Akan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah ya Bapa lewat mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Isi hati-Mu diungkapkan Tuhan. Dan akan memberikan pembaharuan kepada setiap telinga-telinga yang mendengar Tuhan. Dan akan memberikan penerobosan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga akan memperbaharui pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali secara online pada petang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab atas perlindungannya kita masih dapat bertemu. Bagi Anda yang ada di rumah ya, selamat petang, selamat beribadah. Saya harap Anda siap sedia di dalam waktu kita mendengarkan firman Tuhan sebentar nanti. Semoga Anda sehat dan diberkati di rumah. Kita terus mengamali SOP, walaupun di rumah kita senantiasa mengikuti apa yang dikehendaki supaya kita senantiasa berada dalam keadaan sehat. Ya. Untuk perjamuan kudus kita akan mengadakan pada minggu yang ketiga, yaitu 20 hari bulan minggu depan. Supaya Tuhan akan terus memberkati hidup kita karena Tuhan telah menyelesaikan segala pelanggaran dosa-dosa kita dan kuasa maut telah dimusnahkan. Bagi Anda yang ingin memberikan pemberian persepuluhan maupun pemberian biasa, pemberian misi, ada 3 cara seperti mana setiap kali kita sudah umumkan, yaitu pertama saudara boleh membawa persembahan Anda ke pejabat gereja, di mana setelah Anda masuk ke pintu gereja kita, pejabat gereja, kita ada satu kotak pemberian yang disediakan di situ. Dan bagi Anda yang ingin memberi melalui perbankan, yaitu boleh pemberian untuk pemberian persepuluhan,
saudara boleh berikan kepada United Overseas Bank, yaitu Full Gospel Church Johor Bahru, ya. Dan untuk pemberian misi dan lain-lain, yaitu pemberian Anda boleh masukkan ke Public Bank Berhad, yaitu atas nama Full Gospel Church Johor Bahru Community Service, seperti mana nomor akaun yang telah disediakan buat Anda. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita berharap pada petang ini Tuhan akan memberkati kita. Selamat kembali dalam kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan petang ini. Kita tahu bahwa cabaran hidup hari ini memang sangat memberikan kita kesan, baik kita yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Ya, makanya dalam keadaan kita harus mempertahankan iman kita, memperjuangkan sejauh mana Tuhan sudah mempercayakan iman itu kepada kita. Makanya setelah kita mengakui dosa-dosa kita dan sudah pun kita bertobat, persoalannya mengapakah kita masih selalu berbuat dosa? Apakah penyebabnya? Dan saya ingin saudara mau belajar bersama-sama petang ini dengan firman Tuhan. Tajuk khotbah saya pada petang ini adalah berurusan dengan dosa, yang diambil dalam Roma pasal 5 ayat 12 hingga 15. Mari kita baca bersama-sama. Bagi Anda yang ada di rumah dengan firman Tuhan, mungkin saudara boleh membukakannya dengan Alkitab yang ada di tangan Anda, mau juga bersama dengan saya dalam pembacaan pada petang ini. Mari kita membaca bersama-sama mulai daripada ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 15 yang terakhir, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kiranya Engkau membuka mata hati kami, telinga rohani dan juga pendengar kami, supaya pada petang ini kami menerimanya dengan rahmat-Mu, di mana Logos akan dijadikan sebagai remah dalam hidup kami, untuk kami terus tetap kuat iman kami. Di waktu-waktu pandemik ini kami dapat bertahan di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita bersyukur bahwa kita harus berurusan dengan dosa karena sangat serius. Pada 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan bahwa kita berada di satu persimpangan jalan yang sangat penting di antara kita masuk ke surga ataupun ke neraka. Sebab jalan di dunia ini hanya 2, ya. Di mana kita tahu bahwa dosa adalah puncak segala masalah di dalam kehidupan manusia. Makanya puncak akar dosa itu akan menjadi belenggu ataupun menjadi penghalang bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk maju terus di dalam iman kepercayaan kita. Nah, saya ingin membahas hal ini bersama dengan saudara. Apakah itu dosa? Nah, di dalam Alkitab ada 2 istilah yang dijelaskan tentang perkataan dosa ini. Yang pertama, dosa dan berdosa itu tidak sama sebenarnya. Kalau cuma perkataan dosa, itu tidak sama dengan maksudnya berdosa.
kita mewarisi sifat dosa Adam. Karena itu secara semula jadi dosa memang sudah ada. Tetapi kita belum berbuat dosa lagi. Itu yang dimaksudkan. Perkataan dosa dan berdosa itu bedanya. Nah, dosa adalah sifat semula jadi. Dinamakan warisan ataupun dengan kata lain kalau menurut pokok adalah akarnya. Nah, berdosa itu adalah hasil daripada apa yang kita perbuat kepada sesuatu dosa itu sehingga ia menghasilkan buahnya ataupun itu akan menjadikan satu hukuman bagi Tuhan. Pokok durian menghasilkan buah durian. Itu sudah pasti sebab durian kan dikatakan pokoknya adalah durian. Dan itulah disebabkan keadaan semula jadinya. Hasil daripada akar durian itulah yang memangnya daripada pokok durian itu. Sehingga buah yang dihasilkan itu adalah durian. Sudah tentu kita tahu ya, pokok durian tidak mungkin menghasilkan yaitu buah rambutan. Sebab akarnya daripada hasil pokok. Demikian asal mulanya dosa yang kita warisi daripada Adam itu dinamakan dosa yang asalnya adalah akar daripada semua perbuatan jahat. Seorang bayi yang baru dilahirkan itu tidak berdosa, seperti yang saya katakan, di antara perkataan dosa dan berdosa. Tetapi secara semula jadi, bila seorang bayi telah dilahirkan, dia mewarisi sifat dosa. Selagi anak itu belum melakukan dosa, ia masih dikira tidak berdosa. Boleh paham ya sampai di sini? Sebab karena hanya bila dosa itu sudah menjadi perbuatan, barulah ia menghasilkan buahnya. Oleh sebab itu kita katakan kalau seorang bayi yang baru lahir itu bila dia meninggal ataupun mati di dalam rahim ataupun setelah dia dilahirkan tidak lama kemudian dia meninggal dunia, apakah bayi ini berdosa? Apakah dia boleh masuk ke surga atau tidak? Sebab kita harus tahu bahwa bayi ini masih belum berbuat dosa lagi. Walaupun dia ada dosa, tetapi dia belum menghasilkan dosa dalam hidupnya. Dalam Roma pasal 5 ayat 13 mengatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, maksudnya sebelum lagi Taurat diberikan kepada Musa, dosa sudah ada. Sejak waktu Adam jatuh di dalam dosa. Dosa sudah ada di dalam dunia. Oleh sebab itu kita mewarisi akar-akar dosa ini ataupun sifat-sifat dosa ini yang ada di dalam kehidupan Adam dan setiap manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ia mempunyai sifat dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, setelah hukum Taurat diberikan kepada Musa, barulah dikatakan setiap perbuatan jahat menurut 10 hukum yang dilarang oleh Tuhan Allah itu, nah bila dia melanggar setiap salah satu daripada hukum itu, maka dia akan berdosa. Tetapi kalau dia tidak melanggar hukum-hukum Taurat, maka dia tidak berdosa. Tetapi dia memiliki dosa dalam hidupnya. Nah, sekiranya ibu bapak melakukan dosa, mencuri umpamanya, apakah anak-anak yang dilahirkan, yang sudah ada itu juga akan melakukan dosa yang sama? Maksudnya kalau bapak ataupun ibu mencuri, apakah anak-anak juga ikut mencuri? Jawabannya tidak. Ya, masih ingat ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus di dalam Yohanes pasal 9 mengatakan ayat 2, ya, apa sebabnya orang ini buta? Apakah disebabkan karena ibu bapaknya? Oleh sebab itu dia lahir buta, tapi jawaban Yesus bukan. Oleh sebab itu kita harus bedakan di antara dosa dan perbuatan dosa. Makanya kalau ibu bapak mencuri tidak semestinya anak itu mencuri, tetapi anak itu
belum melakukannya. Karena walaupun dia punya sifat-sifat dosa seperti itu. Nah, sifat dosa itu sudah ada sebenarnya dalam setiap kehidupan manusia. Dalam bentuk keangkuhan, tamak, iri hati, cemburu, kebencian, amarah, dan sebagainya. Seperti yang disebut di dalam Galatia pasal 5, 19 mengatakan, ya semua itu adalah dosa. Tetapi ini tidak akan mendatangkan dosa sehinggalah orang itu melakukannya. Jadi kita harus paham kenapa manusia ataupun orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka sudah bertobat, mengaku dosa tetapi masih lagi melakukan dosa. Sebab dia memiliki sifat-sifat dosa yang sebenarnya yang semula jadi yang sudah ada di dalam hidupnya. Makanya bagaimana kita mau mengatasi masalah ini? Bagaimana kita mau hidup di dalam kekudusan? Ya, seperti mana yang kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan mau hidup dalam kemenangan. Nah, semua perbuatan dosa itu akan dipertanggungjawabkan atas diri kita masing-masing. Ya, seperti mana Yeremia pasal 31 ayat 29 hingga 30 mengatakan, mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah akan makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia akan makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Nah, dalam Yeremia juga menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu adalah warisan. Tetapi selagi dia punya dosa dalam hidupnya, tetapi kalau dia tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang saya katakan, iri hati, cemburu, ya, amarah, semua yang memang terlarang itu, orang ini tidak akan berdosa. Apalagi dikatakan tadi, ya kalau ibu bapak berdosa, apakah anak-anak juga turut melakukan dosa yang sama? Dalam Yeremia pasal 31 ayat 29 hingga 30 mengatakan tidak. Sebab setiap orang akan bertanggung jawab ke atas perbuatan dosanya. Saya pernah melihat, ya, ada ibu bapak yang jahat tetapi anak-anak mereka sangat baik sekali. Ya, itu bedanya. Makanya kalau anak itu tidak melakukan, maka dia tidak berdosa walaupun dia dikatakan adalah orang yang berdosa. Nah, jadi bagaimana dengan pandangan menurut Roma pasal 5 tadi? Kita harus melihat kembali, ya, karena di dalam firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa dosa sudah ada sebelum hukum diberikan. Nah, apakah tujuan hukum yang diberikan kepada Musa pada waktu itu? Karena waktu bangsa Israel sebelum mereka keluar daripada tanah Mesir, mereka tidak memiliki hukum. Tetapi setelah mereka dibawa keluar daripada tanah perjanjian itu, mereka masuk di padang gurun. Di situ Tuhan memberikan mereka hukum supaya waktu mereka mulai hidup baru ini dalam perjalanan kehidupan yang baru, Tuhan mau mereka tidak berdosa. Walaupun Tuhan tahu mereka adalah umat yang ada dosa. Makanya tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, maksudnya waktu sebelum ada Tauratnya, dosa itu tidak akan dikira, tidak diperhitungkan. Tetapi setelah hukum telah diberikan kepada Musa, di situ mulailah berlakunya setiap perbuatan yang jahat, setiap perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu akan dihukum, yang menjadi satu pelanggaran bagi Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita lihat kenapa Adam, sehinggalah Abraham dan Musa sendiri dikira mereka mendapat kebenaran, sebab mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Walaupun mereka adalah orang yang berdosa, tetapi mereka hidup di dalam kebenaran.
dan mereka tidak melakukan dosa pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan harus memberi 10 hukum kepada manusia demi untuk mengawal, boleh dikatakan juga, untuk menguasai ataupun menghalang manusia daripada berbuat dosa. Hasil daripada perbuatan dosa itu akan menerima hukuman Tuhan. Makanya sebab itu hukum Taurat harus diberikan supaya manusia tidak akan terus-menerus hidup dalam perbuatan dosa, walaupun mereka adalah orang yang berdosa. Nah, hukum Taurat saja tidak cukup. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena hukum Taurat cuma memberi kesadaran kepada manusia bahwa setiap kesalahan dosa itu mendatangkan apa? Murka Tuhan. Ya. Tetapi tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Hukum itu coba mau mengingatkan kita kalau kita buat mencuri, kita akan melanggar peraturan dan Tuhan tidak suka dengan perbuatan itu. Itulah maksudnya, itu kesalahan dosa. Itu yang melalui hukum Taurat sebagai memberi peringatan ataupun memberi kesadaran kepada kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu, Yesus harus datang. Karena hukum dosa, hukum Taurat tidak dapat menghalang ataupun mengurangkan tabiat dosa yang ada di dalam hidup seseorang. Makanya Yesus harus datang, karena Yesus harus datang untuk mengorbankan dirinya, untuk menghapuskan segala hukuman dosa yang harus kita tanggung untuk selama-lamanya. Yesus Kristus menggantikan Adam. Kalau kita baca ya, dalam Roma pasal 5 tadi, bahwa oleh karena Adam berdosa, tetapi Yesus datang sebagai pengganti Adam yang untuk mati untuk kita sebagai pengganti dosa itu. Nah, Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dosa menjangkiti seluruh umat manusia. Nah, itu sangat bahaya kan, karena semua orang yang dilahirkan itu memang adalah orang yang mempunyai dosa. Tetapi kalau orang itu masih belum melakukan dosa itu, dia tidak berdosa sebenarnya. Makanya dosa menyebarkan kematian seluruh dunia, tidak terkecuali. Dan karena itu segala sesuatu menjadi tua dan mati, sebab semua telah berdosa. Tetapi kematian yang disebut dalam Alkitab ini bukan hanya kematian secara fisikal saja, tapi kematian secara rohani, di mana kita akan dihukum ya di api neraka sebab karena perbuatan dosa kita. Makanya Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya, walaupun Yesus sudah datang, tapi Yesus menggantikan Adam, yaitu menggenapi hukum Taurat. Roma pasal 5 ayat 16 hingga 19 memberitahu kepada kita di mana Taurat membawa kita kepada penghukuman, tetapi Yesus membawa kita kepada kebenaran. Nah, itu bedanya. Makanya walaupun kita lahir keturunan daripada Adam, kita memang sudah mewarisi dosa. Namun kita masih belum melakukan dosa. Tetapi bagi orang yang melakukan dosa, Yesus harus datang menggenapi hukum itu. Oleh sebab itu Yesus datang adalah untuk membawa kita kepada kebenaran dan pengampunan dosa di atas setiap perbuatan kita. Nah, Yesus Kristus membenarkan kita. Bagaimana membenarkan kita? Roma pasal 5 ayat 21 mengatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, bukan sejak kematian secara fisikal, tapi alam maut juga, demikian kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, bedanya di sini kita sangat bersyukur sebab walaupun kita dilahirkan secara keturunan
Ya, di mana kita memiliki dosa Adam. Oleh sebab itu kita semua yang lahir itu pastinya melakukan dosa. Dosa itu tidak kira dosa besar atau dosa yang kecil. Asalkan dalam setiap pemikiran kita ada yang pemikiran yang jahat seperti Yesus katakannya, kalau kita ingin membunuh seseorang kita tidak perlu membunuh, tetapi secara pikiran kita sudah membunuh orang, kita sudah berdosa. Makanya bagaimana kita harus mengatasi perbuatan-perbuatan dosa ini, di mana Yesus harus datang. Sebab ketika kita dilahirkan, kita berada dalam alam maut. Tetapi Yesus datang, Dia memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Jadi mari kita hidup di dalam kekuatan kuasa Yesus hari ini. Karena Yesus Kristus membenarkan kita. Nah, maukah Anda dibebaskan daripada hukuman dosa? Ya, mungkin saudara pernah melakukan dosa. Selama ini mungkin saudara pernah melakukan sesuatu yang dianggap adalah dosa. Dan mungkin saudara merasa bersalah hari ini. Merasakan diri Anda tidak layak. Merasakan Anda adalah orang yang tidak mampu untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi ada jalan keluar bagi kita hari ini. Maukah Anda dibebaskan daripada hukum dosa? Walaupun kita tahu setiap manusia dilahirkan ke dalam dunia, dia memiliki sifat dosa itu. Oleh sebab itu Yesus harus datang. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jalan penyelesaian kita daripada akar dosa ialah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena hanya dengan cara itu saja kita boleh terlepas dari segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Sebab Yesus telah mati dan Dia telah menebus setiap kesalahan dosa-dosa kita. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Bagi Anda yang belum menerima Yesus maupun saudara masih ragu-ragu dan kurang yakin dengan iman saudara, mungkin saudara merasakan, saya sudah jadi orang Kristen tetapi tetap lagi melakukan dosa. Apakah saya akan selamat? Apakah saya akan masuk ke dalam surga? Ya, jadi hari ini mari kita mengambil kesempatan ini. Maukah Anda dibebaskan daripada hukuman dosa? Kalau mau, mari kita berdoa. Saya memimpin Anda untuk dalam doa, ya, supaya Anda juga menerima kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda, dan pasti Tuhan akan membebaskan kamu dan mengampuni kamu dari segala dosa-dosa Anda. Mari kita berdoa. Saya memimpin Anda dalam doa. Saudara boleh ikut di dalam doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati bagiku. Aku membuka pintu hatiku dan menyerahkan hidupku seluruhnya kepadamu. Masuklah dalam hidupku. Ampunilah segala kesalahan dosa-dosaku. Aku berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah masuk dalam hatiku dan mengampuni segala dosa kesalahanku. Terima kasih Yesus, jadikanlah aku sebagai anak-Mu. Di dalam nama-Mu, saya sudah berdoa. Amin. Jika Anda sudah membuat doa sedemikian, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Anda yang memberanikan diri hari ini, walaupun sudah merasakan selalu melakukan dosa lagi, tetapi mulai hari ini harus bedakan di mana perkataan dosa dan berdosa itu. Supaya kita tahu untuk terus hidup maju di dalam Tuhan, dan jangan membiarkan dosa untuk menghalangi hidup kita lagi sebagai orang yang percaya. Karena jalan keselamatan itu tersedia bagi saudara. Ya, kita berada di satu persimpangan jalan yang sangat penting kita harus pilih di antara surga dan neraka. Jadi janganlah kita sia-siakan pengorbanan Yesus buat saudara dan saya. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Ya,
Bagi Anda yang di rumah, selamat petang dan Tuhan memberkati. Amin.